warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Armawinda dengan NIM 20900121055. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmenti Said dengan NIM 20900121037. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dian Pratiwi dengan NIM 20900121042. Kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi merupakan suatu kemampuan yang penting banget dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali, baik kamu anak sekolah, anak kuliahan maupun yang sudah bekerja. Komunikasi merupakan kemampuan yang wajib banget untuk dimiliki. Memangnya kenapa harus memiliki kemampuan komunikasi? Karena komunikasi itu akan dilakukan di berbagai macam aspek kehidupan. Pada intinya, komunikasi merupakan hal yang kamu gunakan untuk menyampaikan suatu pesan, baik itu informasi yang kamu dapatkan dari suatu data, suatu artikel, perasaan dirimu sendiri, dan sebagainya. Jenis kemampuan komunikasi apa yang paling dibutuhkan yaitu sebagai berikut. 1. Nonverbal atau communication skill. 2. Presentation skill. 3. Oral communication skill atau jarak jauh. Memenuhi kebutuhan orang lain dan kebutuhan pribadi. Manusia sebagai makhluk hidup pasti akan memiliki berbagai kebutuhan sebagai penunjang hidup. Hal tersebut kita kenal, yakni manusia memiliki kebutuhan pangan, sandang papan, serta kebutuhan-kebutuhan lain untuk memenuhi kepuasan kebutuhan hidup dengan capaian suatu kemakmuran hidup. Pada dasarnya, kehidupan merujuk bagaimana upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa bertahan hidup. Banyak pakar menilai bahwa komunikasi adalah suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Seorang pakar Wilbur Schemmer menyebutkan bahwa komunikasi dan masyarakat adalah dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sebab tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat terbentuk. Sebaliknya, tanpa masyarakat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kemampuan resolusi konflik. Resolusi konflik merupakan kemampuan menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan menjadi aspek yang penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, berkompromi, serta mengembangkan rasa keadilan. Mengetahui gambaran kemampuan konflik pada siswa sangat penting penerapannya dalam pendidikan. Resolusi konflik pada siswa memiliki kemampuan konflik yang baik, ditandai dengan kemampuan resolusi konflik yang tinggi dan menyelesaikan konflik yang dilakukan secara mandiri. Kemampuan konflik yang dominan adalah kemampuan komunikasi, sedangkan kemampuan konflik yang masih rendah adalah kemampuan mengelola emosi. Kemampuan konflik ini dapat dipadukan dengan penerapan nilai-nilai budaya yang mampu diciptakan agar budaya Indonesia tidak bertentangan dengan budaya Indonesia lainnya. D. Kemampuan mengambil keputusan. Manusia adalah makhluk pembuat dan pengambil keputusan. Decision making man. Penentu atas sebuah pilihan dari sejumlah pilihan. Pengambilan keputusan terjadi setiap saat sepanjang hidup manusia. Kehidupan manusia adalah sebuah kehidupan yang selalu diisi oleh peristiwa pengambilan keputusan. Namun, kebanyakan dari manusia tidak pernah tahu akan konsekuensi dari suatu keputusan yang diambil. Perbedaan tersebut dapat muncul semenjak pembuat keputusan memiliki perbedaan dalam beragam hal seperti kecerdasan, kerangka berpikir, tingkat prevensi atas masalah, serta persepsi. Selain itu, pengambilan keputusan sebagai seni juga dipengaruhi oleh perbedaan beragam faktor lingkungan, internal organisasi seperti budaya dan struktur organisasi, gaya selalu mempengaruhi keputusan yang akan diambil. E. Kemampuan kolaborasi.
Kolaborasi adalah proses bekerja sama untuk menelurkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama, menuju visi bersama. Di sebuah organisasi yang saling tergantung, kolaborasi menjadi kunci pemikiran kreatif. Definisi pembelajaran kolaboratif yang diungkapkan oleh beberapa tokoh sebagai berikut. 1. Menurut B. L. Smith dan J. T. McCracken, merupakan berbagai jenis pendekatan pendidikan yang melibatkan usaha kerjasama secara intelektual antar siswa atau antar siswa dan pengajar. 2. Gokhale mendefinisikan bahwa collaborative learning mengacu pada metode pengajaran di mana siswa dalam satu kelompok yang bervariasi tingkat kecakapannya bekerja sama dalam kelompok kecil yang mengarah pada tujuan bersama.